Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wala tasihhu tadhiyatu ya. Wala tasihhu tadhiyatu halaman berapa? 137. Wala tasihhu tadhiyatu illa bil an'am, dan tidak sah oleh kurban kecuali dengan binatang ternak. Wa afdaluha ba'irun, adapun paling utamanya kurban yaitu unta. Summa baqaratun, kemudian sapi. Summa syatun, kemudian kambing. Wa sab'u syiyahin afdalu min ba'irin, adapun 7 ekor kambing yaitu lebih utama ketimbang dari 1 ekor unta bertujuh. Wadda'nu afdalu minal ma'zi, adapun kambing domba yaitu lebih utama ketimbang dari kambing Jawa. Wa yasihhu bidzakari wal unsa, dan sah ngurban dengan hewan laki maupun hewan perempuan. Illa in kanat hubla, kecuali jika ada oleh perempuan itu hamil. Wadzakaru afdalu, adapun hewan laki-laki itu lebih afdal. Fa in kasura nazawanuhu fal unsallati lam talid afdalu minhu, maka jikalau banyak oleh menyetubuhinya hewan laki-laki, maka adapun hewan perempuan yang tidak beranak itu lebih afdal ketimbang daripada laki-laki. Wal mujzi'u minal ibili ma tamma lahu khamsu sinina wa dakhala fis sadisati, adapun yang memadai dari unta yaitu sesuatu yang sempurna baginya umur 5 tahun dan masuk ia pada tahun ke-6. Wa minal baqari, dan daripada sapi, wal ma'zi, dan kambing mak Jawa, mata malahu sanatani, yaitu barang yang sempurna baginya oleh umur 2 tahun. Wa dakhala fi salisati, dan masuk pada tahun yang ketiga. Wa minad dhani, dan daripada kambing domba, matam malahu sanatun, yaitu barang yang sempurna baginya umur 1 tahun. Au asqata sanayahu, atau kupak oleh gigi depannya, ba'da sittati ashhurin, sesudah umur 6 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Bapak Ibu Saudara, kita masih malam hari ini mengkaji tentang hukum korban. Pertemuan yang lalu kita telah mengetahui definisi korban. Kita mengetahui kapan mula diajarkan korban. Kita mengetahui dalil-dalil korban terkait dengan hukum korban. Dan kita telah mempelajari tentang waktu kurban. Maka malam hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kurban. Materi kita moga cukup waktu. Kita akan membedah hewan-hewannya, kemudian jenis kelaminnya dan umurnya. Saudara sekalian, kurban wala tasihhu tadhiyatu illa bil an'am, kurban tidak bakalan sah kecuali kalau pengen sah adalah menggunakan
binatang ternak. Hewannya hewan yang berkaki 4 yang sah untuk zakat. Ini hewan kurban namanya, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, baik kambing domba maupun kambing Jawa. Ini saja nih yang sah untuk kurban. Selain ini seperti ayam gitu tidak sah untuk kurban, kecuali untuk latihan kurban. Bagi yang tak mampu bisa pakai ayam, latihan. Sebagai orang fakir mau pakai madhab Ibnu Abbas boleh aja. Orang fakir miskin ngorban pakai ayam, latihan. Moga tahun depan dikasih rezeki bisa ngorban pakai yang benar begitu. Yang nggak bisa semua jangan ditinggal semua begitu. Latihan begitu. Nggak mampu juga ayam, burung emprit dah. Namanya juga latihan. Enggak apa-apa. Syekh Nawawi Al-Bantani ajarin latihan, jangan enggak, biar barokah hidupnya. Jangan enggak ngorban, biar kata pakai ayam. Bagi yang miskin banget, fakir tuh miskin di bawah miskin. Jadi yang sah sapi, unta, kebo, kambing, baik kambing Jawa maupun domba. Jadi kalau agama membagi kambing ini jenis 2 doang. Jadi walaupun ada etawa lah, apalah namanya. Jadi membagi kambing adalah ada yang kulitnya tebal, ada yang kulitnya tipis. Kambing tuh yang kulitnya tebal ama hujan kagak takut. Namanya kambing apa kalau di Karang Tengah? Kambing gembel. Baik. Ada kambing yang bulunya tipis, ama hujan takut, kadang suka jenggotan. Namanya kambing Jawa. Tapi jangan dikata yang jenggotan kambing, namanya menghina saya itu. Itu begitu. Tuh kambing tuh itu jadi etawa tuh disebut kambing Jawa kalau karena bulunya tipis gitu aja disebutnya. Itu binatang yang sah buat kurban. Yang paling tinggi ngurban apa? Ini urutannya nih. Yang paling tinggi adalah ngurban unta untuk 1 orang. Itu 1 unta untuk 1 orang. Urutannya nih, unta untuk 1 orang. Kedua, sapi atau kerbau untuk 1 orang. Urutannya tuh. Nomor 2-nya sapi atau kerbau untuk 1 orang. Ketiga, kambing domba gembel, ya tentu untuk 1 orang. Keempat, kambing Jawa untuk 1 orang. Ini urutan ganjaran nih. Kelima, paling terakhir, 1 sapi untuk 7 orang. Urutan ganjaran begitu, ngurutnya begitu. Jadi yang paling tinggi ngurban unta untuk 1 orang. Di bawah ini ganjarannya sapi atau kebo untuk
1 orang. 3 kambing domba. 4 kambing Jawa. 5 sapi untuk 7 orang. Timbul pertanyaan tuh dari urutan tuh. Saya mau tanya, moga saudara ingat nih urutan. Ada orang 7 beli 1 ekor sapi. Sekelompok lagi ada orang 7 beli 7 ekor kambing. Gedean mana ganjarannya? Hah? 1 ekor kambing lebih gede dibanding 1/7 sapi. 1 ekor kambing lebih gede ganjarannya. Kalau mau nyari ganjaran, lebih gede ganjarannya dibanding 1/7 sapi. Dari mana? 1, judulnya aja 1/7 kagak jelas judulnya. 2, kalau 7 ekor kambing dipotongnya berapa kali? 7 kali. Didoainnya? Kalau seekor sapi, iya 1 kali doa. Itu aja udah beda. Udah beda. Kalau kita mau nyari ganjaran, ini besok bisa kambing mulu ini ya. Itu terserah saudara. Saya mau nerangin hukum. Kalau enggak diterangin saya dosa. Ngumpetin ilmu begitu. Hukum begitu. Harus diterangin hukumnya. Begitu. Emang begitu aturannya. Jadi 7 ekor kambing untuk 7 orang lebih tinggi daripada 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kenapa? Di panitia juga aman, enggak pegel. Nih 7 orang nih, ada orang 14, saya bagi 2, setuju 7, kelompok A, B. Kelompok A belinya kambing 7 ekor. Lakan sama panitia minta apa? Paha, kan paha doang. Udah selesai. Ini yang sapi nih si B beli 1 sapi. Itu macem-macem. Yang ini saya pala, yang ini kaki kanan, yang ini kaki kiri depan, yang ini kaki kanan belakang, yang ini kaki kiri, yang ini badan depan, ini badan belakang. Habis buat dia aja. Tuh begitu. Rewel yang sapi nih. Cuman ada yang parah. Katanya yang gede adalah kambing. 1 ekor dibanding 1/7 sapi. Jadi ngorbannya kambing, tapi dia bisikin panitia, saya mintanya daging sapi ya. Ada nggak yang begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Nggak bener tuh. Kalau motongnya kambing, mintanya ya kambing. Kalau motongnya sapi, mintanya ya sapi. Begitu. Kalau motongnya unta, mintanya iya sesuai yang dia harus nikmati. Tuh motongnya kambing, daging sapi ya. Begitu. Ini enggak bener ini. Enggak bener ini. Ya begitu. Jangan kita. Aduh kalau begitu besok sapi aja dah, biar dikit nggak apa-apa deh ganjarannya dah. Begitu akhirnya. Begitu. Itu begitu. Kenapa 1/7 nih kurang bagus? Gambarannya begini saudara.
Masih mendingan kita naik Avanza sendirian dibanding saudara naik Fortuner bertujuh. Begitu saudara. Kalau kaya, kalau saudara nih moga duitnya banyak Bapak Ibu nih, usahanya pada maju, cupangnya laku. Ada yang bisnis cupang nggak? Nggak ada. Ini kalau kita mampu, saya saranin, ini mau saran saya nih, kalau ngorban sapi aja untuk sendiri. Masih mendingan Fortuner sendiri daripada angkot bertujuh. Begitu kan enak. Ini kita harus pahami nih, korban nih ya, itu yang namanya sapi bertujuh tuh bukan maknanya kudu tujuh, jangan sampai keliru. Bukan maknanya kudu tujuh, salah tuh. Bukan itu, bukan. Kita ambil mobil aja dah, Avanza, Kijang, Toyota. Itu peraturan dari dealer, ini mobil muatannya maksimal, kata dia nih, berenam, belakang 2, tengah 2, depan 2. Itu bukan maknanya kita menelan memahami salah. Kita beli mobil Avanza, mau pergi kantor, panggil tetangga, ini kurang 5 nih. Bukan begitu, bukan. Ini maksimalnya sekian. Begitu maksudnya. Bukan kudu sekian, bukan. Bukan kudu, beda antara kudu dan maksimal. Jadi kalau mampu, nih saran, banyak teman-teman majelis tuh saya saranin yang mampu-mampu, sapi beli seekor sendiri, tahun ini bapaknya kepala rumah tangga, tahun besok istrinya, tahun besok anaknya, jadi gagah naik mobil sendiri tuh. Begitu tuh, gede ganjarannya. Itu namanya sapi untuk satu orang, itu udah gede. Iya, Fortuner kan enak naiknya di akhiratnya. Begitu, daripada betujuh ini ribut. Ngapa gua yang ngusulin, gua duduknya di pantat, gua yang ngusul, ribut lagi. Nih betujuh nih. Makanya kalau mau betujuh, saran saya sekeluarga aja kalau bertujuh. Jadi kita naik mobil nih Avanza betujuh sekeluarga, kita, bini, anak-anak kita 5, enak, enggak ribut, kan sekeluarga. Begitu enak kalau mau betujuh. Begitu. Ini mau betujuh pakai transfer duitnya. Nggak, sapi aja tuh, itu murah kayaknya. Lah kan kita nggak tahu duduknya, mana duduknya sama Pok Nori barengnya. Lah kan nggak jelas kita bareng siapa. Jadi kalau mau yang jelas saja betujuhnya. Betujuhnya yang kita kenal-kenalkan enak kalau kenalmu. Coba naik angkot. Ada nggak naik angkot ngobrol? Kagak. Kenapa? Enggak kenal. Ini naik sapi betujuh, enggak kenal. Mana ada cewek cowok naiknya. Kalau keluarga kan mendingan ya, gitu. Iya. Jadi udah yang paling enak bila saudara duitnya banyak, ngorbannya sapi biar di akhiratnya naik nah begitu enak. Sendiri kalau mampu sendiri begitu.
Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman majelis kami ini, yang mampu-mampu tuh semuanya begitu, sendiri aja baik. Jadi pada sendiri, udah yang jalan 5, ada yang udah selesai 7, muter lagi, sapi begitu sendiri, kayak begitu. Kalau mampu begitu. Itu yang di sekolah tuh bagaimana, 1000 ada murid 4.000 orang lah, kan 1000 kali 4.000 kan 4 juta ya, 4 juta dapat seekor kambing 4 juta, satu ekor kambing dinaikin 4.000, nyemplung. Nggak usah latihan, itu mah latih, jangan diomelin, memperkenalkan kepada anak-anak usia dini tentang ada ajaran Islam, ajaran korban, edukasi. Biarin itu mah, edukasi, gak apa-apa, ajaran tuh kayak begitu. Jadi enak kalau mampu. Kayak kalau kita cuman berdua doang sama bini, ya udah nggak apa-apa berdua, nggak usah nyari orang. Nih kurang 5 lagi nih, nggak usah, berdua aja. Sapi berdua kita sama bini begitu kalau mampu, insya Allah wong ganjarannya buat kita enak. Kata Nabi, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Yang keren kalau ngorban, sebab nanti menjadi kendaraan di akhiratnya. Yang keren, jadi kalau bisa satu gemuk, gede, cakep, sendiri. Kalau bisa tuh begitu, sendiri. Ini diantara aturan kita di dalam ngorban, supaya kita rapi. Ini berharap diingat-ingat ini ilmu, supaya apa? Tahun depan enggak ngaji ini lagi. Kan sama hukumnya. Jadi kalau orang tanya, kita bisa paham. Begitu. Jadi kita ngerti. Begitu. Kambing domba sama kambing Jawa masih tinggian kambing domba, sebab dagingnya lebih bagus. Kambing domba makannya milih-milih, kalau domba. Kambing Jawa apa aja dimakan, begitu. Jadi lebih cakep di daging. Domba tuh itu lebih gede ganjarannya kalau kambing domba dibanding kambing Jawa. Begitu. Wadhanu afdalu minal ma'zi, adapun kambing domba itu lebih afdal di mata agama ketimbang daripada kambing Jawa, karena dagingnya lebih banyak. Begitu, ini lebih bagus di mata agama. Kemudian ini ngorban hewannya kudu laki apa perempuan boleh? Boleh saja. Wa yasihu bidzakari wal unsa wa tasihu bidzakari wal unsa. Sah ngorban mau laki ke hewannya, mau perempuan ke, kagak ngapa. Enggak mesti harus laki-laki, enggak. Boleh perempuan juga, boleh. Kenapa ulama dari boleh ajaran Islam tuh kebanyakan nyuruhnya laki-laki? Ini namanya inisiatif ulama sayang sama umat. Kenapa disuruhnya laki-laki walaupun perempuan boleh? Sebab kalau ngorban tuh dari dulu kudu perempuan, alamat kita nggak bisa ngorban. Kalau perempuan, zaman buyut kita perempuan mulang dipotong, maka kita kagak bisa. Kenapa?
Udah habis, tinggal dongeng doang. Kayak cucu kita masalah beca, dulu ada di DKI beca, sekarang kagak ada. Kayak apa, pokoknya begitu aja dah. Tuh dulu ada korban namanya kambing sapi, jadi bagaimana? Udah sekarang kagak ada, masalahnya habis. Makanya ulama yang perempuan mau jangan, bukan berarti kagak boleh, maksudnya sayang buat anak cucu. Boleh perempuan boleh, yang penting memenuhi persyaratan. Jenis kelamin tidak ngaruh, mau laki boleh, mau perempuan boleh. Kalau yang dagang kambing perempuan sama laki, mahal mana? Laki, beli perempuan. Begitu, lumayan gitu, hemat di duit. Kecuali kalau yang perempuan ini lagi ngandung, itu enggak sah. Kalau perempuan ini hamil, kenapa? Kurus, kan makannya buat dua sama anaknya, jadi enggak jadi. Kalau hamil mah enggak jadi kalau hamil. Tapi perempuan boleh asal tidak hamil, begitu. Tapi walaupun boleh antara laki sama perempuan, wadzakaru afdalu, laki-laki lebih bagus dibanding jenis kelamin perempuan. Tapi kalau laki-lakinya ini hewannya rada bengal, mau perempuan mulu, nidurin mulu, ini rada bengal nih, ganjen, masih mendingan perempuan yang kagak beranak, lebih gemuk, begitu. Tapi intinya secara umum, ingat-ingat sama kita, ngorban boleh hewan laki, boleh hewan perempuan. Ingetin tuh kitabnya, halaman berapa. Jadi kalau orang tanya, ada di kitab anu halaman anu, begitu. Biar ngomong tuh ada dalil, begitu, ada dasar. Karena agama tidak batasi hewannya, jenis kelamin. Kayak pemilu, orang pemilu tuh pilpres segala macam tuh, yang boleh nyoblos laki doang apa perempuan juga? Semuanya, yang penting memenuhi persyaratan, mau laki ke, mau perempuan ke, begitu. Ini sama kayak ngorban, enggak mesti kudu laki, hewannya perempuan juga jadi. Kemudian saudara, ini syarat sah nih yang harus kita pahami. Sesudah kita memahami jenis kelaminnya, binatangnya berkaki empat wajib zakat, ayam nggak masuk, kan begitu. Walaupun binatang ternak tapi kakinya nggak empat, kuda nggak masuk walaupun kakinya empat tapi karena nggak wajib zakat. Kemarin udah disinggung juga tuh barusan tuh. Sekarang kita menyinggung umurnya. Binatang sapi, kebo, kalau kita udah nggak, unta, kambing, ini kalau pengen sah buat kurban, tidak semua kambing sah buat kurban, tidak semua sapi sah buat kurban, tidak semua kebo sah buat kurban, tidak semua unta sah buat kurban. Yang bagaimana yang sah? Syaratnya supaya sah, benar-benar kita ngorban ini sah di mata agama, syaratnya hewannya kudu baligh. Tuh, biar kita ngerti. Syaratnya hewannya kudu baligh, dewasa di mata agama. Hewannya kudu dewasa.
Dewasa itu berapa? Nih kita mau bedah biar kita tahu tentang dewasa. Wal mujzi'u minal ibili malahu matammalahu khamsu sinina wa dakhala fis sadisati. Kalau pengen sah ngorbannya unta nih, ngorbannya unta, balignya unta bila umur 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Waktu dipotong. Waktu dipotong. Ini umpama nih, Lebaran besok hari apa ya? Rebo. Besok Rabu. Baik. Kita tuh beli unta. Ternyata umurnya malam ini nih baru 4 tahun. Kagak sah. Biar gedenya kayak apa? Karena belum balik. Begitu. Tuh, kudu balik. Baliknya 5 tahun ke atas. Nggak boleh kira-kira, kayaknya udah deh 5 tahun. 5 tahun sebulan, 5 tahun 2 bulan, tuh namanya 5 tahun ke atas. Itu unta baru sah untuk kurban. Kalau enggak disebut unta sayur. Apa unta sayur? Buat sodakoh mau jadi, buat ibadah ora jadi. Begitu. Itu unta. Kedua, sapi dan kebo. Kapan baliknya sapi dan kebo? Wa minal baqari wal ma'zi mata malau sanatani wa dakhala fis sadisati. Kalau pengen sah ngurban kebo, umurnya 2 tahun ke atas. Sapi 2 tahun ke atas. Bukan kilonya, bukan. Berapa beratnya? Beratmu gampang. Umur dulu. Waktu dipotong umur sapi itu baru 1 tahun 11 bulan. Dipotong buat kurban. Gede sapinya, setahun 11 bulan. Potong kurban. Jadi kurban enggak? Jadi kurban enggak? Hah? Kenapa enggak? Kurang dari 2 tahun. Waktu dipotong tuh sapi umurnya 1 tahun 11 bulan 20 hari. Potong buat kurban. Niat kurban, ini kurbannya Pak Anu, terima ya Allah. Jadi enggak? Kenapa? Kurang, belum balik. Gitu. Kebo begitu. 2 tahun ke atas, kurang sehari aja kagak jadi. Jangan nyari ganjaran kurban di akhirat. Lu ibadah selagu-lagu, lu nggak ngikuti aturan, asal binatang aja, begitu nanti kata Allah. Maka kita harus rapi dalam ngurban. Kemudian kambing Jawa. Kambing Jawa tuh yang bulunya tipis, ama hujan takut, kadang suka jenggotan. Itu namanya kambing Jawa. Kalau pengen sah buat kurban kambing Jawa, umurnya 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas. Harga mati. Ini kambing Jawa umurnya 1 tahun 11 bulan. Gede. Kita potong buat kurban. Jadi enggak? Kenapa?
Belum 2 tahun ke atas. Belum. Saya mau tanya, ini biar benar nih. Ini sama nih, kambing nih sama akekah, umurnya sama. Biar kita benar ibadahnya. Kalau kita mau akekah, kalau pengen sah, kambing Jawa umur berapa? Sama, yaitu 2 tahun ke atas. Jadi kalau ada kambing buat akekah, umurnya baru 1 tahun, kambing Jawa dipotong buat akekah anak kita, sah nggak? Dapat ganjaran nggak? Hah? Kenapa? Iya, ibadahnya selagu-lagu dia. Tidak muslim. Muslim tuh pasrah ngikut ama aturan Allah. Dia ngatur selagu dia. Sekarang pertanyaannya begini. Saudara disuruh ngangon kambing Jawa setahun nggak usah 2 tahun, setahun ngangon kambing Jawa, diupahin 1 juta, mau nggak? Ini saya tanya nih, tinggal jawab mau apa enggak gitu doang. Enggak. Kenapa enggak mau? Murah banget. Berarti kagak ada kambing akekah 1 juta. Begitu, biar paham ajaran agamanya. Begitu, biar ngerti. Ngangonnya aja kagak mau diupain 1 juta. Itu baru setahun tuh, apalagi 2 tahun. Begitu, 2 tahun. Jangan, kalau anak kita bengal, nggak mau ibadah, jangan salahin dia. Kita bener nggak jadi bapak ngakekain dia? Pikirin. Begitu muslim. Jangan asal. Mana 600.000 lagi akekah? Berapa upah motongnya? Berapa nasinya? Berapa tusukannya? Nggak jelas. Tuh ibadah tuh. Ini ibadah, bukan main-main. Korban begitu. Itu tulisan di jalanan, kambing 1 juta. Kan banyak tuh. Kambing juta. Saya mau rubah. Saudara ngangon kambing 2 tahun, kambing Jawa, diupahin 1,5 juta. Saya tanya, mau nggak? Berarti kagak ada kambing kurban 1,5 juta. Kalau pengen sah kagak nemu. Kagak. Ngangonnya aja kagak mau, apalagi punyanya. Tuh 1,5 juta kagak ada. Begitu. Ini biar kita bener ngorbannya. Jangan sampai tiap tahun motong mulu, kagak ada ganjarannya. Sebab wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang ibadah kagak pakai ilmu, ibadahnya orang diterima. Wong selagu-lagunya, kita nggak boleh selagu-lagunya. Kita mau ngangon kambing domba Jawa dulu dah, kambing Jawa 2 tahun, kan biar 1 ngangonnya doang nih dari lahir. Ini baru ceret, ya kan? Kita disuruh ngangon 2 tahun, diupain 2 juta. Mau nggak? Ngangon 2 tahun 2 juta, mau nggak? Aduh bingung sayanya. Mau nggak? Berarti kagak ada hewan kurban kambing 2 juta dapat kambing korban potong kuping gitu. Kagak ada. Tapi orang dagang mau ada. Ya ada orang dagang. Jadi kalau mau beli kambing Jawa dulu nih,
Bilang sama yang dagang, bang ada hewan kurban? Ada. Baik, ini berapa? Ini sekian. Saya nggak masalah ngomongin berat bang, berat mentar nomor 2 saya. Sekarang saya ini pengen ibadah, pengen masuk surga. Di dunia ini lelah, pengen jadi umat Nabi Muhammad yang benar. Jadi saya nggak mau masalah harga nomor 1000 berapa aja, yang penting benar. Umurnya 2 tahun belum bang, sebab saya nggak mau masuk neraka. Kalau abang mau tanggung jawab nggak apa-apa, terserah abang. Kata yang dagang, gua jaga ngangon kagak, gua kagak pedagang dadakan. Waduh. 2 tahun, kata dia. Ini udah 2 tahun bu, pak, ini udah 2 tahun, ini umurnya 2 tahun setengah. Ini pedagangnya beneran. Baik, baru kita tawar harga berapa? 5 juta, 4 juta aja umpamanya, boleh. Tapi jangan tawar menawar harga dulu, tanya umurnya. Kita bilang saya ini pengen masuk surga, pengen ibadah bener, nggak selagu-lagunya, pengen ngebenerin. Udah ampun dah, dulu saya selagu-lagunya ngorban setiap tahun, tapi kayaknya nggak bener. Saya pengen benar. Mungkin ini rahasianya, saya diberi panjang umur sama Allah biar bener ibadah. Saya pengen benar. Ini 2 tahun nggak kambing domba ini, begitu. Nggak ada kupak, kagak ada. Kalau kambing domba mau nggak kenal kupak, nggak ada. Entar nih ngomongin kambing, kambing domba, kambing Jawa. Entar nih kambing domba nih, kambing Jawa mau udah harga mati. 2 tahun ke atas, kurang sehari aja kagak jadi. Setahun 11 bulan 29 hari, kurang sehari kagak jadi. Kata kita lah jamak, sehari mah jamak. Begini saudara, kita ngomongin pemilu aja, pemilu. Orang boleh ikut nyoblos pilpres tuh atau pilkada umur berapa? 17. Kurang seminggu boleh nyoblos nggak? Kagak. Urusan dunia. Mau SD 6 tahun setengah pengen masuk SD di Jakarta, kagak kasih. Itu timbang sekolah SD. Agama mau selagu-lagunya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dunia aja nggak boleh selagu-lagunya, agama apalagi. Kita nggak boleh sembarangan ibadah, harus benar-benar. Maka kenapa kata agama kambing 1 ekor lebih tinggi dari 1/7 sapi? Sebab kalau benar paling murah tuh kambing 5 jutaan. 5 juta kali 7 berapa? Itu sapi bisa dapat 2. Begitu. Kalau benar, ini mau kambingnya asal aja, boro di akhirat dinaikin, di dunia aja copot kakinya sama dia, mana badannya gemuk lagi badannya, naikin aja sama dia sebelum dinaikin di akhirat. Jangan asal kambing, yang benar ibadah, yang benar ibadah tuh. Jangan asal begitu. 2 tahun, ndak ada 2 tahun itu dari dulu. Maka saya ini pribadi, ada orang ini guru mau ngorban ngasih duitnya, saya nggak mau, mendingan ente beliin aja dah. Sanggasa terserah ente, bingung mau neranginnya. Kok begitu ya? Iya, kalau saya dulu ngasih duitnya 3 juta dapat 2 ekor, ya saya 1 aja belum tentu itu ya, kata saya gitu. Sebab nih bukan asal kambing. Mana di sepanduk-sepanduk kurban transfer kambing 1.250.000. Itu waktu dipotong, nyari apa? Nyari apa? Nyari emaknya. Berarti kambing apa? Anakan, kagak jadi kurbannya.
Jadi kita ngurban tuh jangan asal-asalan, kudu beneran, kudu benar. Jadi kambing tuh segede anak sapi, gua gitu ngorban tuh, biar benar. Nih yang rada ringanan nih, ada ringanan dibanding kambing Jawa, makanya enakan kambing domba. Kalau kambing domba balegnya berapa umurnya? Nih domba nih, kalau domba balegnya ada dua kemungkinan bisa baleg. Nih domba dari sisi umur 1 tahun ke atas, domba tuh 1 tahun ke atas. Jadi pertumbuhan domba dan kambing Jawa kayak ayam kampung dan ayam negeri, pertumbuhannya lambat. Setahun aja sama dengan kambing Jawa 2 tahun. Tuh begitu. Yang hebat-hebat ya Nabi Muhammad bisa tuh begitu. Kagum kami. Padahal dokter hewan belum ada tuh universitas kedokteran hewannya aja tahu itu tingkat pertumbuhannya itu. Jadi kalau kambing domba dari umur 1 tahun nih. Kedua, boleh belum 1 tahun, catatannya 6 bulan ke atas, kupak. Tuh, ada kupak. Nih, saya mau bandingin gini, biar gampang. Orang laki namanya kambing Jawa. Orang laki nih, maka disebut bandot. Begitu ya. Perempuan kayak kambing gembel. Ini biar gampang memahaminya. Untuk baleg nih, kalau orang laki dari umur 15 tahun maka orang tuh baleg. Perempuan dari umur 15 tahun atau 9 tahun men, itu baleg tuh perempuan. Ini 9 tahun kalau buat kambing domba 6 bulan. 9 tahun men buat kambing domba kupak, biar ngerti. Jadi boleh umurnya baru 6 bulan asal udah kupak, itu ibarat perempuan namanya udah men, begitu balik sah. Makanya kambing domba aja yang kalau kambing enak 6 bulan kupak. Cuman mahal kalau kambing domba, yang dagang juga ada mikir-mikir. Kalau kambing Jawa sih masih enak di Purwakartanya. Ayo ke Garut ya. Begitu Garut ya. Iya ke Garut. Jadi kalau kambing domba dari umur 1 tahun, setahun udah dinaikin kita kuat lah. Itu kambing kecil banget ditaruh di masjid, ya Allah, boro dinaikin kita, mana kita nggak kuat ya. Di akhirat mana 3000 tahun di jembatannya nyemplung. Jadi jangan asal-asalan ibadah ini, biar kita benar. Kalau sekarang duit kita belum cukup buat bener, wis disimpan saja buat tahun depan. Yang penting kita ibadah bener. Karena Islam tuh yang dinilai bener dulu, entar banyak mau gampang. Begitu, bener dulu. Ini ibadah. Jangan kita orang asal-asalan. Sayang kalau kita ibadah asal-asalan. Balik lagi, kalau unta balegnya 5 tahun ke atas, kalau kebo 2 tahun ke atas, kalau sapi
2 tahun ke atas. Kalau kambing Jawa 2 tahun ke atas. Kalau kambing domba dua kemungkinan. Satu tahun ke atas walau tidak kupak, asal udah setahun. Meski nggak kupak, perempuan meski nggak men, asal udah 15 tahun balik. Kedua 6 bulan setengahnya, catatannya kupak. Kupak itu apa? Gigi depannya itu tanda men. Si kambing domba tuh, inilah umur binatang. Baru satu syarat sah daripada binatang itu adalah sudah balik dengan ketentuan tadi. Yang kedua kudu sehat. Tapi enggak, malam ini saya bedah. Sebab sehat ini bagaimana maksudnya? Ini nanti nih tuh, belum saya baca kitabnya. Saya mau tutup segini buat tanya jawab saja. Nanti kita lanjutin wala yujzi'u halaman 138. Ntar kita bedah. Ini diingat-ingat biar ibadah kita benar. Silahkan kalau mau ditanya yang kurang jelas dari materi yang disampaikan atau di luarnya dipersilahkan. Wallahu a'lam. Boleh. Jadi kalau nanyanya di musim kurban kayak sekarang mau masuk Dzulhijjah, kurban dulu. Kalau akekah mau kapan aja gitu. Jangan sampai akekah nanyanya di kurban. Jangan. Nanti dijawab ama yang ditanya. Enggak usah, kalau belum akekah mau enggak usah ngurban. Alhamdulillah selamat duit saya, selamat lagi, enggak kepotong. Ntar tahun depan lagi nanya lagi, kalau belum akekah boleh kurban enggak? Enggak boleh. Selamat lagi, duitnya utuh lagi, bisa buat ganti beli HP. Jadi akekah mah kayak sekarang nih, kan belum Dzulhijjah nih. Kalau belum akekah mah wis beli kambing aja, besok akekah malam Jumat makan rame-rame dah, kan begitu. Jadi andai kita belum akekah tapi udah masuk musim kurban, ngurban aja. Sebab apa? Musim kurban cuman 4 hari. Idul Adha kemarin tuh tanggal 11, 12, 13. Selebihnya enggak jadi. Kalau akekah jadi. Maka akekah kayak sekarang nih, kalau belum akekah, akekah dulu. Tapi hewannya sama kayak tadi, biar sah akekahnya. Kalau pakai akekahnya pakai kambing domba, umurnya bisa setahun ke atas walaupun tidak kupak, atau 6 bulan asal udah kupak, 7 bulan kupak, 8 bulan kupak, 9 bulan kupak, 10 bulan kupak, 12 bulan kupak. Apalagi enggak kupak aja kalau 12 bulan udah setahun. Begitu tuh cara menghitungnya, begitu kurang lebih demikian. Allah a'lam. Mengenai kalau akekah, tadi kan dikatakan kalau belum usia maka nggak sah akekahnya. Kalau belum Akekah kalau hewannya belum. Iya, belum balik. Belum. Itu gimana Bu kalau misalkan yang udah akekahkan tapi usianya belum sah, harus ulang lagi akekahnya atau bagaimana? Iya, baik. Pertama itu. Yang kedua, ada kadang patungan sapi dia bertujuh. Tapi yang satu orang atau 2 orang dia niatkan bukan buat korban tapi buat akikah, tapi jadi satu. Jadi ada orang sholat kemudian itu dia kagak ingat kalau dia belum wudu, sholat aja. Sekarang udah salam, kalau dia belum wudu,
Kira-kira sholatnya kudu ngulang lagi nggak? Oh, ngulang lagi. Paham. Jadi ada orang kemarin ngakekahin, tapi asal-asalan kambingnya, kudu diulang nggak akekahnya? Ya kudu, karena kemarin belum akekah menurut agama. Kalau menurut kita udah. Sedang yang ngatas sah tuh bukan kita. Begitu. Kemudian ya udah tuh. Yang kedua, bagaimana ada di sapi ini ada yang akekah juga, boleh aja. Umumnya ada orang 5 korban, yang 2 akekah di sapi itu. Boleh. Cuman nih, kalau sampai terjadi begitu, akekahnya ikut hukum korban. Karena masing-masing tadinya punya hukum sendiri. Contoh nanti di depan nih, korban kudu dibagi mentah, kagak boleh dibagi mateng. Kalau akekah disuruhnya dibaginya mateng, jangan mentah. Tuh peraturan tersendirinya tuh. Kedua, kalau kurban boleh dicincang-cincang tulangnya. Kalau akekah tidak boleh. Persendiannya jadi yang potong. Ini kaki, ini sendinya, ini dengkul, dipotongnya batas dengkul, ininya disisip, ininya utuh tulangnya, dari dengkul ke pangkal paha disisip lagi, tulangnya jangan dicacak-cacak, kecuali tulang iga itu boleh. Biar apa? Biar dia tidak pengapuran, biar dia tidak keropos, biar dia kulangnya kuat. Itu diantara hikmah. Tapi yang terpenting emang begonoh Nabi ngajarinnya. Kalau akekah, ntar nih di depan, ntar korban dulu dah, ntar akekah lagi nih, korbannya hilang lagi hukumnya. Atau biar mantep dulu ini. Karena itu, dan masih banyak akekah ada di kitab ini, tinggal dibaca aja di rumahnya, nggak usah nunggu malam Rebo, bisa ditanya gitu. Jadi kalau digabung kayak begitu, kata ulama, hilang peraturan akekah. Jadi sehingga dicacak-cacak, dibaginya mentah, yang mesti dibaginya karena ngikut sama peraturan yang berat. Tapi boleh saja, kurang lebih demikian. Enggak apa-apa, hasil. Karena akekah enggak mesti kambing. Yang penting 1/7 sapi boleh. Kalau perempuan, pokoknya kalau akekah berapa ekornya, menghitung bayi yang lahir kepalanya. Yang lahir laki-laki, kalau orang laki-laki punya berapa kepala, Bang? 2 ekor. Kalau perempuan, iya 1 ekor. Pokoknya ikut kepala aja, gitu. Kalau akekah tuh, jadi 2, begitu. Yang dilihat kepalanya aja. Iya. Pokoknya kepala mana, kayak yang penting 2 aja. Iya 2 ekor. Begitu aturannya. Wallahu a'lam. Sudah. Ayo baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun-tahun yang lalu sering saya lakukan. Saya sebagai koordinator hewan kurban sapi di orang. Pada saat pemotongan hewan kurban, saya ambillah paha belakang dan dibagi 7. Apakah hal itu dapat digunakan? Terima kasih. Baik. Jadi kalau kemudian kurban itu adalah kurban sunat, maka sunat kita yang ngorban makan. Jangan nggak ngambil aja. Seperti apa yang dilakukan oleh bapak kita. Ngambil aja, terserah, mau paha boleh. Nanti dari paha itu dibagi 7, silahkan. Kalau kurang boleh juga, silahkan. Begitu, enggak apa-apa. Kalau korban sunat,
kalau korban sunat, jangan enggak makan dari hewan kita. Jangan enggak makan. Kalau bisa hati. Nanti di depan ada bunyinya. Di depan nih, belum nyampe. Kalau saya kebut nanti waktunya enggak keburu, jadi kami enggak kekejar waktunya. Tapi insya Allah materinya ada, semuanya ada. Sunat kita kalau ngorban makannya hati. Kita ngorban kambing, hati mau ambil. Jangan ngambil. Nanti nih bakal saya terangin tuh. Ambil hati. Jadi kalau paha plus hati, minta aja ditambah lagi hati. Jangan enggak. Kenapa hati? Satu, kata Nabi, pertama kali di surga orang jamuannya makannya hati. Itu satu. Yang kedua, ada filsafatnya. Hati ini kenapa harus diambil? Filsafatnya, ama Nabi, yang lain boleh dikorbanin, tapi hati jangan. Buat Allah, maka hati jangan dikorbanin, tarik. Buat kita, yakni buat Allah. Ini gambaran filsafat hati kita. Yang lain boleh rusak, yang penting hati jangan. Yang lain boleh dibagi, hati jangan. Maka hati ambil. Kalau kita jadi panitia, hatinya kasih. Kata dia, saya nggak usah dah. Kedua, kenapa hati? Hati enteng, dikit, nggak banyak. Kalau ngambil hati, juga sekilo. Kalau kambing nggak banyak hati mah. Jadi biar nggak banyak-banyak, tapi yang penting nyobain. Begitu. Tapi kalau kemudian tadi seperti apa yang diungkapkan dalam pertanyaan, ngambil paha satu begitu aja silakan saja. Tapi saran kami nanti kalau korban sunat ambil hatinya. Sebab itu diantara yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya ditambah hati. Kalau dia bilang ini enak nih tahun ini nih, ya emang kalau ajaran agama mau enak, kagak ada ajaran agama yang kagak enak. Semua juga enak kalau dipakai agama. Di semua-muanya. Nanti kita ngomong plastik segala macam nih, pincang, picek nih di depan nih. Kalau mau saya buatin pertanyaannya dulu, bagaimana beli sapi? Umur udah masuk 2 tahun setengah, kambing Jawa 2 tahun setengah, taruh di masjid. Anak-anak pada nonton, main ketepel, kena matanya, pice. Sah enggak tuh? Jawabannya nanti aja. Kan belum dibaca. Itu begitu. Panjang nih kalau mau ngaji ini. Tapi masih keburu nggak ini? Udah keburu itu ada belum nih? Waduh. Iya, salahnya baru ngaji kan begitu. Masih ada lagi? Oh, sekali lagi. Oh, sekali lagi. Ya, sekali lagi silakan yang mau ditanya besok. Kalau mau sekali lagi, tanya aja. Biar kita tuntas ngaji korbannya, biar kita enak. Sebab ini masih panjang ini. Tapi mudah-mudahan cukup besok. Kita berdadan, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya, kita baca Fatihah. Duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala beri kita semuanya keberlimpahan kesehatan. Sehat iman kita, sehat kolbu kita, sehat